Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan menceritakan sebuah kisah salah satu wanita mulia dalam Islam, yaitu Zainab Al-Kubro, putri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang perempuan mulia yang memiliki kisah cinta mengharukan dalam naungan iman. Zainab Al-Kubro merupakan putri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Di rumah sang ayah, Zainab yang merupakan putri sulung mencapai usia kematangan lebih cepat dari waktunya karena ia sudah diberi tanggung jawab untuk ikut serta merawat adik-adiknya bersama seorang ibu yang baik yang kala itu sudah berusia lebih dari 50 tahun. Partisipasi mengurus adik-adiknya ini memberikan ciri kewanitaan yang matang meski ia masih berada di masa kecil. Zainab belum genap menginjak 10 tahun ketika mata para pemuda keluarga besar Hashim menatapnya dan para keluarga Mekah bersaing untuk mendapatkannya sebagai seorang pengantin. Wanita lelaki pilihan ayahnya di antara para pemuda terhormat Quraisy. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang berharap untuk menikahi Zainab, seperti halnya harapan yang dimiliki saudara sepupunya, Abul Ash bin Arabi, salah seorang lelaki Mekah dengan kemuliaan dan kekayaan yang bisa dihitung dengan jari, karena ia memiliki kesempatan yang tidak dimiliki pemuda-pemuda lainnya. Mengingat bibinya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, sudah menganggapnya seperti anak sendiri, sehingga hal itu membuatnya dengan mudah dapat menemui Nabi Muhammad SAW kapanpun ia mau, hingga ia mendapat kasih sayang tulus yang membuatnya sangat ingin menjadi suami pilihan Zainab, gadis yang selalu membuat jantung Abul Ash berdebar sejak masih kecil. Abul Ash selalu melihat Zainab setiap kali pergi ke rumah bibinya, sehingga ia tertarik pada keelokan rupanya, kelembutan kasih sayangnya, kecerdasannya, dan kelembutan tabiatnya. Kesibukan-kesibukan besar kadang menahan Abul Ash untuk datang ke rumah bibinya, terlebih pada musim-musim besar ketika Mekah dipenuhi jamaah haji dan para pedagang yang berdatangan. Di samping itu, ia juga memiliki jadwal perjalanan dagang tanpa henti ke utara dan selatan pada musim panas dan musim dingin. Kesibukan perdagangan ini membuat Abul Ash harus menjauh dari Zainab selama berbulan-bulan. Namun ia tetap mengingat bayangan gadis kecil nan lembut yang wajahnya membinarkan senyuman manis dan keelokan paras rupanya nan menawan hati. Sedikit pun tidak pernah lenyap dari pikiran Abul Ash bahwa para pemuda terhormat dari keluarga Hashim juga ingin meminang Zainab. Walaupun demikian, ia juga tahu sejauh mana kesempatan yang ia miliki, karena di antara para pesaingnya tidak ada yang memiliki kedudukan di rumah Nabi Muhammad SAW seperti yang ia miliki, dan tidak ada pula yang memiliki kesempatan untuk bercengkrama guna mendapatkan cinta, kekaguman, dan penghargaan Zainab seperti yang ia raih. Kepercayaan dirinya menghalanginya untuk ikut bertarung secara terbuka bersama para pesaingnya. Ia cukup menitipkan rahasianya nan berharga itu kepada bibinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang penuh kasih sayang, sehingga ia bisa fokus memperkuat basis dan membangun kemuliaan agar kelak Zainab menjadi pendamping terbaik baginya. Abul Ash sudah terbiasa datang ke rumah Nabi Muhammad SAW setiap kali ia kembali dari perjalanan jauh, hingga Zainab merasa senang dengan kehadirannya. Zainab senang mendengarkan kisah-kisah unik yang ia dapatkan dari perjalanannya, dan apa yang bisa ia tangkap dari tutur katanya tentang dunia dan orang. Seakan Zainab melihat tanda kematangan Abul Ash yang membedakannya dengan para pemuda seusianya. Secara perlahan, hati Zainab mulai terbuka untuk Abul Ash,
Sang ibu juga turut mengamati keterbukaan Zainab ini dengan mata yang selalu terjaga. Tentu saja sang ibu, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, merasa senang karena Abul Ash telah meraih hati Zainab. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mengenali cinta suci tersebut. Dengan perlahan, sang ibu memberitahukan kepada suaminya, Nabi Muhammad SAW, mengenai perasaan manis yang telah menyentuh hati putri pertamanya. Hingga sang ayah nan mulia itu merasa terenyuh kepada kedua orang tercinta dan mulia baginya. Saat itulah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menyetujui keponakannya untuk datang meminang Zainab melalui ayahnya. Nabi Muhammad SAW menemui Abul Ash dengan baik seperti biasanya. Beliau mendengar dengan penuh perhatian kala Abul Ash mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Zainab. Lalu beliau berkata, "Ya, ini adalah pernikahan yang setara." Namun, keputusan tentu saja berada di tangan Zainab. Nabi Muhammad SAW meminta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk lebih dulu menemuinya. Setelah itu, beliau menghampiri kamar putrinya dan berdiri di sebuah tempat yang dekat dengannya. Sekira beliau bisa mendengar jawaban putrinya, tetapi tidak terlihat olehnya. Dengan suara yang penuh cinta dan kasih sayang, beliau kemudian berkata, "Putriku Zainab, saudara sepupumu Abul Ash bin Rabi menyebut-nyebut namamu." Beliau tidak menantikan jawaban Zainab secara terang-terangan, karena beliau tahu betul rasa malu pasti membuat lidah Zainab keluh untuk menjawabnya. Sang ayah menunggu sesaat seraya mendengarkan, namun beliau tidak mendengarkan suara apapun selain detak jantung nan suci dan doa ibu nan baik. Saat itulah beliau kembali menemui Abul Ash seraya menunggu. Setelah itu beliau menjabat tangan Abul Ash seraya memberikan ucapan selamat dan mendoakan keberkahan untuknya. Berita bahagia ini menyebar di Mekah hingga membuat diam hati para pemuda yang berniat meraih sang pengantin wanita yang mulia itu. Rumah Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pernikahan, sementara rumah Abul Ash mempersiapkan rumahnya untuk menyambut kedatangan pengantin yang amat berharga. Untuk keperluan ini, ia mengeluarkan banyak harta karena ia memiliki sifat dermawan dan juga kekayaan. Tibalah saatnya penyerahan sang pengantin dan seantero Mekah menggemakan pernikahan ini. Keluarga Nabi Muhammad SAW mendampingi pengantin menuju rumahnya yang baru dan singgah di sana untuk sementara waktu guna memberkahi kedua pasang pengantin dan meringankan beban berat yang dirasakan sang pengantin karena berpisah dengan rumah pertama, di mana ia pada masa kecilnya diberi kalung di sana. Setelah itu, keluarga meninggalkan pengantin wanita dalam perlindungan suaminya nan mulia. Kebahagiaan tulus menaungi Zainab dan suaminya Abul Ash. Saling cinta di antara keduanya membuat kehidupan mereka berdua terasa bahagia, meski kadang keduanya merasakan kesepian untuk sementara waktu ketika Abul Ash harus bepergian untuk urusan perdagangan meninggalkan Mekah. Sesekali, Zainab berkunjung ke rumah ayahnya untuk menghindari kesepian dan membantu ibunya mengatur segala urusan-urusan rumah tangga. Sampai ketika Abul Ash pulang dari perjalanannya, lalu Zainab kembali ke rumahnya. Selang berapa lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan buah hati kepada keduanya, Ali bin Abul Ash. Setelah itu datanglah adiknya, Umamah binti Abul Ash. Hingga dunia mereka berdua meluapkan kebahagiaan dan keceriaan. Pada suatu pagi, Zainab pergi ke rumah ayahnya ketika Abul Ash dalam perjalanan. Pada saat di rumah Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menceritakan kepada Zainab mengenai sesuatu yang aneh tentang turunnya wahyu kepada ayahnya, Nabi Muhammad SAW, ketika ia menyendiri di Gua Hira. Zainab merasa syok mendengar kisah tersebut hingga tidak bisa menjawab apapun, karena persoalan ini begitu berbahaya dan besar, di mana belum sampai waktunya ia bisa memahaminya. Ia tetap berada di tempatnya yang tenang, pikirannya terlepas entah kemana, sampai akhirnya ia tersadar karena suara adiknya Fatimah yang berkata, "Apakah engkau tidak senang kakakku menjadi putri Nabi umat ini?" Setelah merenung dan diam, Zainab menjawab, "Betul, demi Allah wahai Fatimah,
Siapa gerangan gadis yang tidak menginginkan kemuliaan puncak yang tidak ada lagi kemuliaan setelah itu? Namun aku sedih kala mendengar perkataan pamanku Warakoh bahwa ayahku pasti akan didustakan, disakiti, diusir dan diperangi. Fatimah berpikir sesaat karena berat baginya jika ayahnya disakiti. Setelah itu, ia mengangkat wajahnya dan berkata kepada kakaknya, "Demi Allah, itulah yang dikatakan ibu kepada ayah. Semoga Allah melindungi kita wahai Abul Qasim. Bergembiralah wahai sepupuku dan tegarlah. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya karena kamu menyambung tali kekeluargaan, jujur bertutur kata, menyampaikan amanat, menanggung beban, menjamu tamu, dan membantu orang kesusahan." Zainab tersenyum dan seperti itu juga Fatimah. Abul Ash pulang dari perjalanannya setelah mendengar berita-berita yang disampaikan para khalifah tentang munculnya Nabi Muhammad SAW membawa agama baru. Sang istri Zainab menyampaikan berita yang yakin ini kepadanya dengan wajah membinarkan kegembiraan. Namun, ia dikejutkan oleh sikap suaminya yang hanya diam tanpa memberikan jawaban apapun. Akhirnya, Zainab bertanya kepada Abul Ash, "Kenapa kamu ini, wahai sepupuku?" Abul Ash menjawab seraya menatapnya, "Kasihku, aku merasa takut." Setelah itu, Abul Ash menundukkan pandangan seakan berbicara sendiri. Andai aku mengikuti beliau, pasti orang-orang akan berkata, ia meninggalkan agama leluhurnya demi menyenangkan istri dan mertuanya. Dan andai aku menyelisihinya. Zainab tidak membiarkan suaminya meneruskan kata-katanya dan bahkan memotong pembicaraannya dengan rasa sedih dan berharap. Tapi kau tidak akan membiarkan omongan kaummu itu menghalangimu untuk mengikuti kebenaran. Lama Zainab menatap suaminya itu sebelum melanjutkan kata-katanya. Aku sudah masuk Islam, wahai sepupuku. Dengan menyesal, Abul Ash berkata, apa kau sudah melakukan itu, wahai Zainab? Zainab menjawab, seperti itu juga ibu dan saudari-saudariku, mereka masuk Islam. Demikian halnya sepupu beliau, Ali bin Abu Thalib dan Abu Bakar. Di antara kaummu yang sudah masuk Islam adalah sepupumu dari jalur ayahmu, Utsman bin Affan bin Abul Ash bin Umayyah bin Abdusyam, dan sepupumu dari jalur ibumu, Az-Zubair bin Al-Awam bin Khuwailid. Abul Ash tidak terlihat mendengarkan kata-kata Zainab, bahkan ia terus bertanya-tanya dengan nada suara kesedihan dan penyesalan. Ketika kau mengikuti agama ayahmu, wahai Zainab, apakah kau sudah berpikir jika aku masih tetap memegang agama leluhurku? Zainab menggelengkan kepala sambil menjawab, aku sama sekali tidak berpikir seperti itu, wahai sepupuku. Bahkan aku berharap kau lebih dulu masuk Islam seperti yang telah dilakukan sejumlah orang dari kaummu, Utsman sepupumu dari jalur ayahmu, dan Az-Zubair sepupumu dari jalur ibumu. Abul Ash akhirnya berbalik lalu keluar menuju Darun Nadwah, sementara Zainab menunggu di rumah. Abul Ash baru pulang tengah malam. Beberapa lama kemudian ia berkata kepada Zainab, tadi aku menemui ayahmu di Ka'bah, wahai Zainab, lalu ia mengajakku masuk Islam. Hanya itu yang dikatakan Abul Ash. Melalui rona muka dan nada suaranya, Zainab sudah mengerti apa yang ia maksudkan, sehingga tidak perlu bertanya tentang tanggapannya terhadap ajakan ayahnya. Keduanya terdiam, keduanya tidak tidur pada malam itu. Tidak pula pada malam-malam berikutnya, selain ketika keduanya kelelahan hingga ketiduran sesaat dipenuhi kecemasan. Suatu malam, Abul Ash berkata kepada Zainab setelah sadar dengan situasi yang ia hadapi, demi Allah, bagiku, ayahmu bukanlah orang yang pantas dicurigai, dan bukannya aku tidak menginginkan untuk menempuh satu jalan bersamamu, wahai kekasihku. Namun, aku tidak ingin ada omongan yang menyebut suamimu meninggalkan kaumnya dan mengingkari agama leluhurnya demi menyenangkan istri dan mertuanya. Apakah kau tidak menghargai dan menerima alasan ini? Air mata Zainab berlinang dan tidak menjawab kata-kata suaminya. Namun, mendung tak kunjung sirna. Kaum Quraisy bersikeras memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan mereka juga memusuhi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib karena enggan menyerahkan Nabi Muhammad SAW
kepada musuh-musuhnya kaum musyrikin. Sehingga akhirnya terjadilah aksi boikot besar-besaran yang tertuang dalam sebuah lembaran yang ditempelkan di dinding Ka'bah dan memaksa keluarga besar Hashim keluar ke perkampungan Abu Thalib di luar Mekah. Di sanalah mereka bertahan hidup menghadapi aksi isolasi panjang dan melelahkan selama 3 tahun. Zainab tidak ikut pergi ke perkampungan ini. Duka derita isolasi ini tak kunjung sirna. Paman beliau Abu Thalib meninggal dunia 6 bulan setelah lembaran boikot dirobek. 3 hari setelahnya Khadijah Ummul Mukminin pertama meninggal dunia. Kepergian keduanya ini menghidupkan harapan kaum musyrikin untuk mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Perang penindasan berkobar lagi. Kaum muslimin mulai berhijrah ke Yasrib, dikenal kemudian sebagai Madinah, secara berturut-turut demi menyelamatkan agama mereka dari fitnah dan gangguan. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditemani Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu pergi meninggalkan Mekah. Disusul kedua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah dan Ummu Kulsum. Berbeda dengan Zainab yang tetap bertahan di rumah suaminya, Abul Ash, karena Islam saat itu belum memisahkan di antara keduanya. Di Yasrib, Nabi Muhammad SAW mendapatkan pendukung, rumah, dan tempat tinggal. Sahabat-sahabat beliau di sana juga selalu mengintai kaum Quraisy untuk mencegat mereka di rute-rute yang biasa mereka lalui antara Mekah dan Syam. Bahkan, sekelompok di antara mereka berhasil merebut salah satu kafilah dagang kaum Quraisy, kafilah Ibnu Al-Hadrami. Kemudian mereka pun berhasil merebut kafilah dagang Abu Sufyan. Kabar tersebut sampai ke telinga kaum Quraisy dan juga Zainab, hingga ia menyadari pasti akan terjadi perang kaum Quraisy melawan kaum muslimin. Di satu kubu ada suami sekaligus ayah dari kedua anaknya, yakni Abul Ash. Sementara di kubu lain ada ayahnya, Nabi Muhammad SAW. Keesokan paginya, ia berdiri menatap orang-orang Quraisy berangkat menuju Darul Hijrah bersama 1000 prajurit bersenjata lengkap. Lantas, berapakah kiranya jumlah pasukan ayahnya di Madinah? 100, 200, ataukah 300 prajurit? Betapa Zainab bisa memperkirakan hasil perang besar yang tidak seimbang ini. Zainab tidak berupaya mengikuti berita-berita tentang perang, karena apapun hasil perang ini, yang pasti ada 2 resiko bagi Zainab binti Muhammad: menjadi yatim atau menjadi janda. Kemudian, sang bibi Atikah binti Abdul Muthalib datang ke tempat Zainab, dan ia menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW dan rekan-rekannya yang sedikit berhasil mengalahkan kaum Quraisy yang banyak jumlahnya dan bersenjata lengkap. Zainab langsung menyahut, "Ayahku menang." Oh, senangnya. Namun, ia langsung teringat suaminya, Abul Ash, lalu mendekap kedua anaknya ke dadanya dan menangis. Namun, sang bibi dengan segera menyampaikan kabar gembira. Abul Ash tidak terbunuh, ia ditawan mertuanya yang mulia. Zainab langsung memeluk bibinya dengan meneteskan air mata bahagia. Para tawanan Badar digiring menuju Yasrib mengikuti pasukan pemenang. Rasulullah SAW mengamati mereka untuk sesaat, lalu menjauhkan menantu beliau, Abul Ash bin Arabi, dari yang lainnya. Abul Ash bertahan di tempat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, utusan-utusan Quraisy datang untuk menebus keluarga mereka yang ditawan. Salah satunya Amr bin Ar-Rabi, saudara Abul Ash bin Ar-Rabi, datang lalu berkata kepada Nabi, "Aku diutus Zainab binti Muhammad untuk membawa ini untuk menebus suaminya, saudaraku Abul Ash bin Ar-Rabi." Ia kemudian mengeluarkan kantong dari balik bajunya, lalu menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Rupanya, di dalam kantong itu ada kalung buatan Juzu Za'far, sebuah negeri di Yaman. Saat melihatnya, hati Rasulullah SAW sangat terenyuh, teringat pada kenangan kalung itu. Kalung itu milik Khadijah yang ia hadiahkan kepada putrinya Zainab pada hari pernikahannya ketika ia diserahkan kepada Abul Ash, anak dari bibinya Halah binti Khuwailid.
Para sahabat terdiam karena tersentuh oleh situasi ini. Kalung milik sang kekasih yang dikirimkan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ayahnya untuk menebus suami tercinta. Akhirnya sang ayah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata dengan penuh kasih sayang setelah diam untuk sementara waktu, "Jika menurut kalian perlu untuk melepaskan tawanannya dan mengembalikan kalung itu kepadanya, maka silahkan kalian lakukan." "Baiklah wahai Rasulullah," sahut mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil menantunya yang sangat tersentuh oleh situasi memilukan ini. Lalu beliau membicarakan sesuatu secara rahasia kepadanya. Tidak diketahui apa yang beliau katakan. Setelah itu, Abul Ash menganggukkan kepala pertanda setuju. Kemudian ia mengucapkan salam dan pergi. Setelah Abul Ash jauh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke arah sahabat-sahabat yang ada di sekitar beliau, lalu memuji Abul Ash dengan baik dan berkata, "Demi Allah, kami tidak pernah mencelanya sebagai seorang menantu." Abul Ash sampai di rumahnya. Ketika sang istri Zainab melihatnya, hatinya langsung bangkit tertuju kepadanya karena senang atas keselamatannya. Gembiranya pertemuan membuat Zainab lupa sehingga tidak menatap rona sedih yang menutupi wajah suaminya. Pada akhirnya, sang suami berkata sambil memejamkan mata, seakan merasa iba untuk melihat dampak kata-kata yang akan ia katakan kepadanya. "Aku datang kemari untuk melepas kepergianmu, wahai Zainab." Dengan hati bergetar, Zainab berkata, "Seperti itukah? Padahal kita baru saja bertemu." Abul Ash berkata sambil terus menatap Zainab, "Bukannya aku yang akan pergi, namun kaulah yang akan pergi kali ini, wahai Zainab." Zainab merasa bimbang mendengar kata-katanya. Abul Ash langsung berkata kepadanya dengan penuh kasih sayang, dan seakan hatinya luruh dalam suaranya, "Semoga Allah merahmatimu wahai Zainab. Ayahmulah yang memintaku mengembalikanmu kepadanya. Karena Islam memisahkannya di antara kita, aku telah berjanji kepadanya untuk membiarkanmu pergi menemui ayahmu, dan aku tidak akan mengingkari janjiku." Zainab merasakan kesedihan manakala kedua bola matanya menatap Abul Ash. Dengan halus, Zainab berkata kepadanya, "Berapa lama lagi waktu yang kita miliki untuk kita lalui bersama?" Dengan suara lemah, Abul Ash menjawab, "Tidak lama, hanya beberapa hari saja untuk mempersiapkan perjalanan. Setelah itu, terjadilah perpisahan yang tak terelakkan." Zainab bertanya, "Apakah kau mengantarku pergi ke Darul Hijrah?" "Tidak wahai sepupuku. Nanti Zaid bin Harisah yang akan datang bersama seseorang dari kalangan pembela ayahmu. Setelah keduanya tiba di Bat Yajaj, terletak sejauh 8 mil dari Mekah, ia akan menunggu di sana. Setelah kau melintas, keduanya akan mendampingimu menuju ayahmu di Yasrib." Pada hari keberangkatannya, Zainab berpamitan kepada Abul Ash dengan rasa cinta. Lalu Zainab pergi, sementara di dalam perutnya ada janin Abul Ash yang belum genap berusia 4 bulan. Abul Ash berusaha untuk tabah, lalu berkata, "Meski apapun yang terjadi wahai Zainab, aku akan tetap mencintaimu sepanjang hidupku. Bayanganmu akan selalu memenuhi rumah yang menyaksikan hari-hari bahagia kita." Kemudian ia membiarkan saudaranya Kinanah bin Ar-Rabi pergi mengantarkan Zainab menuju tempat di mana Zaid dan sahabatnya sudah menanti. Kinanah pergi menuntun unta Zainab sepanjang hari sambil membawa busur panah dan sarung anak panah untuk berjaga-jaga. Orang-orang Quraisy kaget melihat Zainab pergi seperti ini di hadapan mata dan pendengaran mereka. Beberapa lelaki Quraisy pergi mengejar wanita yang berhijrah itu hingga mereka berhasil mencegatnya di Zutua. Habbar bin Al-Aswad Al-Asadi lebih dahulu mencegat mereka sambil mengacungkan tombak. Habbar merupakan lelaki yang 3 saudaranya tewas dalam perang Badar. Habbar mencucuk lambung unta yang dinaiki Zainab hingga unta bergerak tak terkendali,
dan melemparkan penunggang di atasnya ke sebongkah batu. Saat itulah Kinanah duduk melindungi Zainab, memasang anak panah lalu berkata, "Demi Allah, siapapun yang berani mendekat, aku akan memanahnya." Para pemburu penakut itu mundur, sementara Abu Sufyan berdiri dari kejauhan berkata kepada Kinanah, "Tahanlah anak panahmu, biar kami berbicara kepadamu." Kinanah menahan anak panahnya. Abu Sufyan mendekat dan berbicara kepada Kinanah untuk membawa kembali Zainab sampai suara-suara mereda dan orang-orang membicarakan bahwa Zainab telah dikembalikan. Baru setelah itu, agar Kinanah membawa Zainab pergi secara sembunyi-sembunyi ke tempat Nabi Muhammad SAW. Kinanah mendengar rintih kesakitan Zainab. Ia menoleh ke arah Zainab dan melihat Zainab mengucurkan darah. Janinnya keguguran di tanah padang pasir setelah terjatuh dari unta. Akhirnya, Kinanah memulangkan Zainab ke Mekah di tempat Abul Ash untuk beberapa hari. Abul Ash selalu menjaganya, baik pada malam maupun siang hari. Setelah energi Zainab terkumpul kembali, Kinanah berangkat membawanya pergi, lalu menyerahkan kepada Zaid bin Harisah. Meski Zainab masih mengucurkan darah, kali ini tak ada seorang pun yang mengejarnya. Yasrib menyambut kedatangan putri Rasulullah SAW dengan pesta penghormatan. Namun, rasa bahagia pertemuan itu ternoda oleh amarah karena perlakuan buruk yang diterima Zainab ketika pertama kali pergi meninggalkan Mekah. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabat beliau agar membakar dua lelaki pendosa dan jahat, Habbar dan rekannya, ketika mereka berhasil menangkapnya. Namun beliau merenungkan perintahnya dan menggantikan perintah pembakaran dengan hukuman mati, karena Rasulullah SAW berpikir bahwa tak seorang pun yang pantas menyiksa dengan api selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 tahun berlalu penuh dengan peristiwa-peristiwa besar, sementara Zainab berada dalam perlindungan ayahnya di Madinah. Ia tetap memiliki harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Abul Ash untuk masuk Islam. Sampai akhirnya tibalah suatu malam pada bulan Jumadil Ula tahun 6 Hijriah. Saat itu Zainab melalui malam tanpa bisa memejamkan mata. Fajar kian dekat, sementara Zainab masih saja melamun. Tiba-tiba ia merasa pintu rumahnya dibuka secara perlahan dan hati-hati. Kemudian muncullah Abul Ash bin Arabi dari balik pintu dengan rona muka pucat pasi, cemas dan lelah yang tampak jelas pada dirinya. Zainab meragukan apa yang dilihatnya. Ia mengira yang datang hanya bayangan seseorang yang ia cintai. Namun, dengan sedih dan iba Zainab bergumam, "Abul Ash?" Zainab kaget ketika bayangan itu menjawab dengan suaranya yang khas, "Ya, aku Abul Ash, wahai orang tercinta yang telah lama pergi." Lalu, takdir membuatnya terdampar di dekat Yasrib. Lalu ia pergi ke tempatmu sementara para pemburu mengejar di belakangnya. Zainab tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia menatap Abul Ash dengan pandangan seperti mimpi. Sampai akhirnya, cahaya fajar masuk melalui celah rumah dan mendengar suara Bilal bin Rabah mengumandangkan azan sholat subuh. Sebuah langkah kaki berjalan dari dekat menuju masjid. Zainab tahu itu adalah ayahnya yang keluar untuk sholat mengimami para sahabat. Zainab kemudian berkata, "Ya Rob, sepertinya ini nyata, seakan engkau wahai Abu Ali berada di sampingku." Sosok yang dikiranya bayangan itu menjawab, "Betul wahai Zainab, ini tamu yang datang kepadamu. Ia menunggu ucapan salammu setelah ia kelelahan melalui fata morgana karena dikejar-kejar dan kurus memikirkan perpisahan." Tubuh Zainab gemetar, lalu berdiri menghampirinya untuk memberikan ucapan salam kepadanya. Hingga setelah tidak ada lagi jarak pemisah antara ia dan sosok yang dikiranya bayangan, selain hanya satu langkah kaki saja, ia tiba-tiba berhenti, seakan teringat sesuatu yang terlupakan. Ia menatap sosok itu dengan tatapan penuh tanda tanya, dengan lidah keluh tanpa mampu berkata-kata.
Dengan menyesal, Abul Ash menggelengkan kepala kala menjawab pertanyaan Zainab yang tak terucapkan oleh lisannya. Tidak Zainab, aku tidak datang ke Yathrib untuk masuk Islam. Namun aku pergi berdagang ke Syam dengan membawa harta bendaku dan juga barang-barang lainnya milik beberapa orang Quraisy. Seusai berdagang dan hendak pulang, aku berpapasan dengan satuan pasukan ayahmu yang di sana ada Zaid bin Harisah bersama 170 prajurit. Mereka kemudian merampas semua barang-barang milikku dan aku berhasil melarikan diri. Setelah kegelapan malam tiba, aku mendatangimu untuk bersembunyi dan meminta perlindungan aman. Zainab kembali lagi ke tempat semula sambil berkata dengan nada sedih, "Selamat datang wahai sepupuku, selamat datang ayahnya Ali dan Umamah." Keduanya sama-sama diam penuh rasa sedih. Setelah itu, Zainab mendengar suara ayahnya mengumandangkan takbir sholat di masjid. Lalu, para sahabat turut bertakbir bersamanya. Zainab kemudian mengumpulkan nafas, lalu menghampiri pintu. Setelah itu Zainab berteriak kencang, "Wahai semua orang, aku telah memberikan perlindungan kepada Abul Ash bin Rabi." Angin sepoi fajar mengantarkan suara Zainab ke semua orang yang ada di dalam masjid. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam, beliau menghadap ke arah para sahabat yang sholat bersama beliau, lalu bertanya, "Wahai semuanya, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar?" "Ya, wahai Rasulullah," jawab mereka. Beliau berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak tahu menahu apapun tentang hal ini, sampai aku mendengar apa yang juga kalian dengar itu." Setelah diam sesaat, beliau meneruskan, "Sungguh, perlindungan yang diberikan orang-orang muslim itu berlaku hingga yang paling rendah tingkatannya di antara mereka. Kami telah memberikan perlindungan kepada orang yang ia lindungi." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dan memasuki kediaman putri beliau, dan terdapat juga Abul Ash. Saat melihatnya, Zainab berkata sambil memohon, "Wahai Rasulullah, Abul Ash ini, jika dekat, ia adalah saudara sepupuku, dan jika jauh, ia adalah ayah dari anak-anakku. Aku telah memberinya perlindungan aman." Sang ayah nan mulia menatap keduanya dengan penuh kelembutan dan terenyuh. Setelah itu, beliau berkata kepada putri beliau, "Putriku, berikan tempat yang baik padanya. Namun, jangan sampai ia menyentuhmu, karena kau tidak halal baginya." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian Zainab berkata seraya menegur Abul Ash, "Sudah saatnya kita berpisah wahai Abul Ash." Abul Ash menjawab, "Demi Allah, apa artinya hidup ini tanpamu?" Zainab bertanya kepada Abul Ash, "Untuk apa siksa ini dan sampai kapan?" Abul Ash menjawab, "Sampai Allah memutuskan perkara di antara kita." Abul Ash menyembunyikan wajahnya di antara kedua telapak tangannya agar Zainab tidak menatap derai air matanya. Dengan lemah Zainab berbisik, "Semoga Allah merahmati kita, wahai sepupuku." Abul Ash menatap Zainab lalu berkata dengan perlahan, "Kemarin mereka menawariku masuk Islam dan aku dipersilakan membawa semua harta benda yang ada padaku, karena harta benda tersebut milik kaum musyrikin. Aku enggan menerima tawaran mereka dan aku berkata, buruk sekali aku mengawali masuk Islam jika aku mengkhianati amanat yang diberikan kepadaku." Zainab menatap Abul Ash untuk memastikan maksud di balik kata-katanya. Kemudian ia memalingkan pandangannya. Pada pagi harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim seseorang untuk mendampingi Abul Ash ke masjid, di mana beliau duduk bersama sejumlah sahabat, termasuk di antaranya satuan prajurit yang merampas harta Abul Ash. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata kepada mereka, "Dia ini adalah bagian dari kami seperti yang kalian ketahui, dan kalian merampas harta miliknya. Kalau kalian bersedia berbuat baik dan mengembalikan harta itu kepadanya,
Kami menyukai hal itu. Namun, jika kalian enggan, itu adalah rampasan yang Allah berikan kepada kalian, dan kalian lebih berhak atasnya. Mereka secara bersamaan berkata, "Wahai Rasulullah, kami akan mengembalikan harta itu padanya." Mereka mengembalikan harta itu kepada Abul Ash tanpa ada satupun yang tertinggal. Dan tibalah saatnya Abul Ash untuk pergi. Ia pergi kembali ke Mekah dan sudah bertekad bulat untuk satu hal. Setibanya ia di Mekah, orang-orang Quraisy senang kala melihatnya pulang, membawa perdagangan yang menguntungkan dan juga harta benda mereka. Mereka langsung menghampiri dan bertanya kepadanya tentang kisahnya bersama para musuh di Yasrib. Namun ia meminta waktu kepada mereka untuk menyerahkan setiap barang dan harta kepada para pemiliknya. Abul Ash kemudian berdiri di tempat yang tinggi dan menanyakan apakah masih ada barang yang masih tertinggal padanya. Kemudian kaum Quraisy menjawab, tidak ada lagi barang yang tertinggal padanya. Abul Ash lalu menatap ke semua orang secara bergantian. Setelah itu berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku masuk Islam selain karena aku khawatir kalian mengira aku ingin memakan harta kalian. Karena Allah telah menyerahkan harta itu kepada kalian dan tugasku sudah selesai. Aku masuk Islam." Abul Ash pergi meninggalkan orang-orang yang terdiam 1000 bahasa, seakan mereka disambar petir. Abul Ash langsung pergi menuju Darul Hijrah. Seiring datangnya hilal bulan Muharram, Abul Ash bin Arabi datang atas kemauannya sendiri untuk masuk Islam. Saat datang di Madinah, Abul Ash langsung menuju Masjid Nabawi melalui rumah Zainab. Kaum muslimin menggemakan tahlil dan takbir ketika melihat Abul Ash berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mengelilinginya seraya memberikan ucapan selamat. Kemudian Abul Ash mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk meminta kembali Zainab dari ayahnya, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW memujinya dengan baik. Setelah itu, beliau berdiri dan pergi menuju kediaman beliau bersama Abul Ash. Beliau kemudian memanggil putri beliau, lalu mengembalikannya kepada Abul Ash. Setahun berlalu, lalu terjadilah perpisahan yang tidak ada lagi pertemuan setelahnya di dunia. Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia di awal tahun 8 Hijriah karena sakit yang ia alami sejak keguguran di padang pasir di luar Mekah sebelumnya. Abul Ash menghadapi musibah besar. Ia menunduk pada sang kekasih, berbisik dan memeganginya hingga membuat orang-orang di sekitarnya menangis. Tak seorang pun di antara mereka yang berani menjauhkan Abul Ash dari ranjang istrinya yang terbujur kaku. Sampai akhirnya ayahnya datang dengan sedih, lalu menitipkan putri beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, beliau berkata kepada kaum wanita untuk memandikan jenazah Zainab radhiyallahu anha. Jenazah Zainab radhiyallahu anha disolatkan ayahnya, Rasulullah SAW, di masjid beliau. Setelah itu, beliau mengantarkan kepergiannya ke pusara, tempat di mana ia dikubur di tanah Madinah. Abul Ash kembali ke rumah kenangannya dengan Zainab radhiyallahu anha. Ia menemukan hiburan pada anaknya Ali yang menguatkan hatinya. Namun setelah itu, anaknya Ali juga pergi meninggalkannya, yang meninggal dunia saat masih remaja. Tinggallah Umamah yang menjadi penghapus keheningan dan kesedihan yang menggema di dalam rumah. Abul Ash bin Rabi menyusul Zainab radhiyallahu anha pada masa khilafah Abu Bakar pada bulan Zulhijjah tahun 12 Hijriah. Betapa mengharukan kisah cinta putri Rasulullah SAW yang teguh keimanannya. Semoga kisah ini semakin memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.